Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar sahabat sekalian? Berjumpa kembali dengan kami di channel Jasriman Janiago. Bapak Ibu, 1 bulan terakhir kita masyarakat Indonesia dihebohkan dengan sebuah kasus besar. Kasus yang menimpa kepolisian. Meninggalnya salah seorang anggota polisi yang ternyata aktor di balik meninggalnya ini berdasarkan informasi yang kita lihat di televisi dan berbagai media lainnya ternyata adalah sang atasannya sendiri yakni Ferdy Sambo. Menarik ini Bapak Ibu sekalian, ya, seorang jenderal bintang 2 kemudian menjadi aktor, menjadi dalang dari pembunuhan itu. Soal apa motif sesungguhnya, biarlah pihak yang berwenang pula yang kemudian yang menyelidikinya. Walaupun saat ini kita sudah sama-sama menyaksikan, sama-sama melihat berbagai komentar dari berbagai pihak. Namun saya ingin juga Bapak Ibu sekalian melihat dari sisi bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran melihat kasus ini. Bapak Ibu sahabat sekalian, ini adalah skenario yang direncanakan, yang kemudian skenario itu terbongkar ya. Pada awalnya sebagaimana yang kita tonton, katanya bahwa Brigadir Joshua itu melakukan pelecehan kepada istri sang jenderal. Kemudian dia dibunuh. Itulah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, semua skenario itu terbantahkan dan akhirnya Sambo dan sejumlah anggota kepolisian lain ditetapkan sebagai tersangka. Dalam Al-Quran, ya, skenario jahat itu disebut dengan makar. Ya, makar. Jadi dalam bahasa Indonesia pun makar ini sudah akrab sekali di telinga kita. Tapi ternyata dalam Al-Quran sudah ada kalimat makar ini, kata-kata makar ini. Salah satunya Pak Ibu sekalian, nah ini yang barangkali yang sudah hafal sekali kalimatnya oleh kita, ayatnya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir itu membuat makar. Dan Allah membalas makar mereka. Dan sesungguhnya Allah sebaik-baik pembalas makar. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Pak Ibu sekalian, banyak sekali ayat yang menginformasikan tentang makar ini. Para nabi dan rasul, hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya memang pernah mendapat tindakan makar dari orang-orang yang menentangnya. Ya, Nabi kita Muhammad SAW misalnya, ketika beliau hendak hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa Nabi akan hijrah. Maka pada malam hari itu berkumpullah orang-orang kafir ya, di satu tempat, Pak Ibu sekalian, lalu bermusyawarah. Muhammad akan hijrah. Ini bahaya ini. Maka kemudian orang-orang kafir ini menyusun skenario. Ada yang katakan kita tangkap, kita bunuh. Atau kita tangkap, kita penjarakan. Nah, intinya mereka sepakat bahwa Muhammad tidak boleh keluar dari Mekah dan dia harus hancurkan, harus dibunuh. Begitulah kira-kira. Maka disusun strategi. Ya, rumahnya akan dikepung, siapa yang berdiri di depan, siapa yang berdiri di samping, siapa yang menjaga pintu lain sebagainya sudah diandalkan Pak Ibu sekalian. Skenario sudah disusun. Nah, ini termasuk namanya makar. Jadi mereka melakukan makar. Tapi rupanya Pak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW sudah diinformasikan oleh Allah, sudah diberitahu oleh Allah bahwa kaum kafir tengah melakukan upaya makar terhadap dirinya. Maka Allah ya
berikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana menghindari makar mereka. Nah, inilah yang disebut tadi, Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW selamat dari kepungan kafir Quraisy. Padahal rumahnya sudah dikepung, ya, rumah sudah dikepung. Ya, tapi ketika Nabi keluar bersama Abu Bakar, mereka justru tertidur. Ya, artinya Allah yang buat seperti itu. Ketika dia masuk, dia lihat ada seorang tidur di atas dipan, ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi makar diwaras dengan makar yang baik. Begitu juga saat di Gua Sur. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya musuh-musuh yang hendak melakukan makar terhadap beliau. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam, siapa yang melakukan makar? Saudaranya sendiri. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, suatu kali saudara-saudaranya karena merasa iri terhadap kasih sayang Nabi Yakub kepada Yusuf. Jadi saudaranya iri, ya. Maka disampaikan kepada ayahnya, ayah, Yusuf kami bawa berburu ke hutan. Ayahnya keberatan awalnya. Tapi akhirnya karena diyakinkan, akhirnya pergi. Ya, nah, rupanya mereka sudah punya rencana makar. Apa rencananya? Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dibuka, lalu bajunya dilumuri dengan darah beruang. Nah, nanti sampai di tempat ayah akan disampaikan bahwa Yusuf diterkam beruang. Rencananya berhasil, sahabat sekalian. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Tapi ternyata Allah membalas makar mereka dengan sesuatu yang luar biasa. Apa luar biasanya? Yusuf ternyata diselamatkan oleh sejumlah kabilah dagang. Akhirnya dibawa ke Mesir. Ya, anak ini dijualnya kepada petinggi Mesir. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Ya, dia memegang perbendaharaan di Mesir. Sampailah tiba saatnya, waktu itu musim paceklik, orang kesulitan. Maka Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Yusuf, keluarga Yusuf tadi datang ke Mesir. Ya, dia tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf. Ya, ini kisah saya kira mungkin tak perlu diceritakan panjang lebar lagi. Tapi apa artinya? Mereka saudaranya punya rencana yang jahat terhadap Yusuf, tapi Allah membalasnya. Bahwa Yusuf akhirnya justru menjadi tokoh penting dan mereka merasa menyesal. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Fir'aun punya rencana makar. Apa makarnya? Setiap anak laki-laki bunuh. Setiap anak laki-laki bunuh. Kenapa? Karena dia khawatir, ya, setelah mimpinya bahwa akan ada seseorang yang akan menjadi musuh besarnya. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala, bayi kecil Musa dihanyutkan oleh ibunya justru sampai ke istananya Firaun. Yang akhirnya memang dia besarkan dan akhirnya menjadi musuh besar Firaun. Begitu juga nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sehebat apapun makar manusia, sehebat apapun tipu muslihat, rencana jahat kita, kalau dia punya rencana jahat terhadap orang yang berjalan di atas kebenaran, maka Allah akan balas makar mereka dengan makar yang lebih hebat. Ya, jadi kalau kasus yang saat ini kita saksikan, Pak Ibu sekalian, ini bagi Allah sesuatu yang kecil. Kalau Allah ingin membukakan, kalau Allah ingin membalasnya, maka mudah bagi Allah. Karena itu sahabat sekalian, kami ingin menyampaikan, ya, nasihat untuk kita semua, tertentu untuk diri kami sendiri. Jadi soal Sambo biarlah pihak-pihak tertentu yang akan menanganinya, tapi yang penting kami mengajak adalah jangan pernah punya niat jahat, tipu muslihat, apalagi sampai ingin menghabisi nyawa seseorang. Ya, karena untuk menutupi sesuatu yang buruk, sesuatu yang busuk, jangan sekali-sekali itu lakukan. Ya, karena apa? Sehebat-hebat makarnya manusia, siapapun dia, maka makar Allah jauh dan tak akan pernah tertandingi oleh manusia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Barangkali ini
sedikit kami ingin mengomentari, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.